Sampai ada begitu di kita, ya, menganggap seorang tokoh sesat, padahal silsilah ilmunya dari situ. Di Indonesia ada namanya Syekh Ihsan Jampes, Kediri. Pernah dengar? Syekh Ihsan Jampes ini itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Itulah yang membawa silsilah Imam Ibn Arabi ke tanah Jawa, ke Nusantara ini. Maka jika disebut ahli sunnah, salah satunya lewat jalur beliau, ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang orang memfatwakan sesuatu yang tidak faham, berjamaah lagi, ya. Nah, ini harus sudah revisi. Fatwa itu tidak suci, jika salah harus kita tentang, ya. Jika salah mesti kita kritisi. Siap nggak mengkritisi fatwa yang salah? Harus, ya. Nanti kita tunjukin ada fatwa aneh-aneh itu dari zaman ke zaman loh, ya. Di antara kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, Allah menirai, menghalangi kolbumu, pemahamanmu untuk memahami wujudnya dengan apa? Dengan sesuatu yang wujud itu tidak ada bersamanya. Nyambung nggak? Mulai nyambung, mulai hancur nih otaknya nih. Bahasanya itu, pilihan bahasanya keren. Aras itu makhluk, kursiul wasi'u kursiyuhus samawati wal ard, maha luas kursi Allah. Langit makhluk, oke. Surga makhluk. Neraka baru kenceng nih makhluknya. Surga ingatnya kawin, ya. Itu semua makhluk, dan orang terhalang untuk menembus kesadarannya bertuhan karena si makhluk-makhluk itu. Maka di kalangan ulama kita ada dua aliran, ada ahli kalam, ahli akidah, ada ahli ma'rifat. Kalau ahli kalam membuktikan wujud Allah dengan alam, dengan adanya. Apa buktinya ada Allah? Alam ini ada, pasti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta itu? Dialah Allah Subhanahu. Ini teori siapa? Ahli kalam, ahli akidah. Atau pakai ayat, Qul huwallahu ahad, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, ya, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Ya, itu ada di Quran beberapa kali. Oke. Jadi ahli kalam, ahli tauhid, ahli akidah yang kita sebut imam ahlu sunnah, mau singa aswaja, mau harimau aswaja, apalagi jangan sampai ada monyet aswaja, ya. Singa mau boleh, tapi jangan ngaum mulu. Yang nggak pantas dicakar jangan dicakar. Ini kadang teman sendiri dicakar karena dia hidup hanya untuk berdebat, bukan untuk mengenal Allah yang dia perdebatkan. Nah, ada kelompok kedua, ini Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan, orang yang mengenal Allah tidak perlu dengan wujud alam, yang alam ini tidak ada bersama Allah. Aras alam, langit alam, gunung alam, matahari alam. Kalau kelompok pertama tadi, gimana cara membuktikan wujud Allah? Lihatlah langit, bumi, matahari, semuanya ada karena diadakan Allah. Ini ilmuwan ahli kalam. Kalau ahlu sunnah yang ahli ma'rifat gimana ngomongnya? Kata Ibnu Taimiyah, kenapa engkau membuktikan wujud Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya bersama Allah? Alam ini dia tidak pernah menyekutui wujud Allah, tidak pernah membersamai wujud Allah, karena Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri, sampai nanti sendiri. Dia dulu Esa, sekarang Esa, sampai nanti Esa. Maka cara mewujudkan Allah gimana? Cara membuktikan wujud Allah gimana? Buktikan wujud Allah itu dengan wujud dia sendiri.
dengan sifat dia sendiri. Gimana caranya Bang Dik? Dia lagi mikir. Buktikan Allah itu ada dengan sifat wujud Allah itu sendiri. Tubuh ini, oke, ada rambut di situ, betul? Rambut. Rambut ini tumbuh nggak? Bang Dik pernah nggak menumbuhkan rambut? Nggak pernah. Nah, ini mengenal sifat Allah ini macam-macam. Ambil satu sifat saja, muhyi dan mumit, Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Bukti Allah itu ada, bukan saya yang menciptakan diri saya sendiri, bahwa sifat hayat dia, sifat dia menghidupkan mematikan nyata pada diriku, bahwa rambut ini tidak pernah aku tumbuhkan, dialah yang menumbuhkan, dan rambut ini tumbuh karena keberkahan daripada hembusan sifat hayatnya. Selesai. Jadi kita nggak perlu kemudian melihat matahari kejauhan, ya. Rasakan efek sifat Allah itu pada diri kita sendiri. Rasakan efek perbuatan Allah itu pada diri kita sendiri. Itu level 1. Baru level 1 tuh. Ya, baru level 1 ya, baru di sifat-sifat yang standar lah dikenali orang. Kalau ahlullah mereka lebih kepada yang lanjutannya lagi, ya zauq, dengan rasa. Ya. Kira-kira maka Imam Ibnu Abbad, ya, apa kata beliau? Ini salah satu Imam Syaziliyah. Annama siwallah, ini kesepakatan ahli ma'rifat dari kalangan ahli sunnah. Annama siwallah admun mahdun min haitsu zatih. Selain Allah itu dianggap tidak ada sama sekali dari sisi Allah. Bukan dari sisi Bang Dik, bukan dari sisi saya. Teman-teman ini ada nggak di sisi Allah? Tapi dari sisi teman yang lain, dari sisi wujud si hamba, maka alam ini ada. Tapi dari sisi wujud Allah, alam ini tiada. Saya mau tanya, setelah Allah menciptakan alam, Allah berdua nggak dengan alam? Ini pertengahan jebakan. Allah dulu sendiri, benar? Lalu Allah menciptakan alam. Allah jadi berdua nggak? Tetap sendiri? Antum sahih akidahnya ya. Nanti kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, man rabbuka, jawabnya kenceng itu. Ya. Insya. Apa dalil dari kalam ini? Surah ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Maka Bang Dik, kalau lagi melihat peran Allah pada si rambut, itu lagi nyaksiin wajah Allah. Maka wajah, ini yang masih boleh dijelaskan. Wajah Allah itu dilihat dari dua sisi. Tolong dihafalkan, satu wajah uluhiyah. Coba, wajah yang disebut wajah mana? Ini apa ini? Maka wajah itu sesuatu yang ditatap, itu wajah namanya. Apa yang diartikan wajah? Sesuatu yang ditatap. Sudah? Oke? Oke. Yang disebut wajah uluhiyah, wajhullah. Wajhullah disebut wajhullah, wajah uluhiyah. Ada dua, wajah uluhiyah, wajah rububiyah. Uluhiyah itu Allah menatap kepada dirinya sendiri. Di saat Allah menatap dirinya sendiri, maka keluarlah ayat ini. Segala sesuatu binasa kecuali hanya wajahnya. Ini wajah disebut wajah uluhiyah. Bukan wajah begini, bukan. Wajah di situ bisa diartikan zat. Bisa diartikan apa? Zat. Segala sesuatu binasa kecuali zatnya.
Maka Allah menatap zatnya, itu istilahnya apa? Wajah uluhiyah. Ulangi, Allah menatap zatnya disebut apa? Karena Allah menatap zatnya, maka yang lain selain dia binasa. Paham? Oke. Ketika Bang Dik melihat rambut yang tumbuh, ya, tubuhnya bukan tumbuh tapi maju ya, perutnya. Ada kemajuan perut. Jadi tubuh kita bukan lagi naik tapi mengembang, ya. Betul ya? Tapi kuku kalau dipotong tetap aja tumbuh terus kan? Maka di saat kita menatap, ini bukan aku yang menumbuhkan, ini Allah yang menumbuhkan. Kita sedang menatap salah satu sisi dari wajah Allah, tapi bukan wajah uluhiyah, karena sudah ada tubuh ini, sudah ada rambut. Apa itu? Wajah, sifat dan perbuatannya, yaitu Al-Muhyi wal Mumit, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Jadi yang disaksikan tetap Allah. Ahli kalam memandang tubuh, dia terhijab oleh tubuh ini. Tapi ahli marifat lihat tubuh, bukan tubuh yang terlihat, perbuatan Allah yang terlihat, sifat Allah yang terlihat. Yang dipandang sama, tapi cara pandang berbeda. Sama-sama ngeliatin Bang Dik. Kalau saya ngeliatin Bang Dik kayak abangku, tapi kalau mas-mas ngeliat Bang Dik apa? Apa artis gitu ya? Ini yang masih boleh di sharing. Yang boleh ini kita ulang terus biar rohani kita bahagia. Ya, ciri-ciri cinta kepada Allah, duduk ngapain? Ngomongin Allah. Ya, ngomongin Allah, nggak ngomongin apa-apa. Ya, sesekali ngomongin yang lain. Ahlullah itu kemana aja dia duduk, dia ngomongin Allah, ya. Atau ngomongin kekasih Allah, ngomongin pewaris ilmu kekasih Allah. Maka doakan nanti teman-teman ribat sebagian ya, besok perjalanan 100 hari ayahanda saya, dan sekaligus ziarah ke silsilah Thariqat Naqsyabandiyah di Sumatera ya, Sumatera Barat khususnya. Doakan kami lancar-lancar aja. Amin. Karena di sana sini tentu ada saja kendala pastinya, karena orang-orang Sumatera Barat khususnya belum terbiasa dengan tradisi ziarah. Nggak kayak orang Jawa, orang Banten, orang Sunda, itu dengan ziarah itu udah biasa, seneng kalau mbahnya, gurunya diziarahi. Kalau ini malah enggak, kita ziarahin malah dihalangin kadang sama anaknya, keturunannya. Itu kita juga bingung. Loh, kita mau menziarahi ulama kita yang merupakan kakek dia, ya mungkin atuk dia, tapi dia malah kemudian menghalangi. Kita juga heran ya. Tapi nggak ada masalah, ya nggak ada masalah bagi saya. Ini bagian dari perjuangan. Ya, doain teman-teman kita besok lancar semua, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau kekasih Allah apa yang diceritakan? Menceritakan Allah. Kalau kekasih duit yang diceritain duit, gimana cari duit. Kalau kekasih manusia yang diceritakan, ya si manusia itu. Begitulah terus. Nah, ahlullah, kekasih Allah, dia melihat manusia, lihat duit itu bukan si manusia dan si duitnya. Kalau ahlullah melihat duit, yang dilihat adalah sifat Allah maha memberi rezeki dan membuat kekaya. Jadi mereka kalau sudah begitu boleh kaya. Kalau nggak boleh kaya dulu, zuhud dulu. Ya, baik. Allah dulu sendiri. Setelah menciptakan alam, Allah menjadi sendiri atau menjadi dua? Tetap sendiri. Betul nih, serius nih. Ya, benar. Ya, maka hubungan kita dengan Allah itu ada dua. Ini yang kita ulang, mungkin saya ngulangnya udah puluhan kali. Surat Sad ayat 27, surat Sad 72 ya, surah Al-Hijr ayat 27 ya, bahwa Allah itu hubungannya dengan kita dua. Aku menciptakan manusia dari tanah, lalu
setelah sempurna si tanah itu wadahnya, aku hembuskan rohku, yaitu Ruhullah Ahmad. Maka untuk mendekat kepada Allah ada dua jalur, satu penciptaan, satu hembusan. Ilmu penciptaan itu jalurnya menjalankan syariat, sedangkan hembusan Allah, hembusan Ruhullah itu rifat. Emang malam ini agak sedikit berat ini. Jadi kita kalau ke Allah gimana cara hubungannya? Satu, hubungan hamba yang dicipta dengan pencipta, hubungannya menjalankan apa? Syariat. Tapi jangan berhenti di situ. Berhenti di situ ibadah terasa beban. Cuma kalau antum nggak mau naik ke yang kedua nggak apa-apa, kita nggak maksa juga. Tapi jangan ingkari ilmu ma'rifat, cukup uskut tadri. Kalau nggak faham diam, jangan ingkar supaya tidak diharamkan Allah mendapatkan rahasia ini. Gitu. Yang kedua, ma'rifat. Jadi yang pertama bersyariat, yang kedua berma'rifat. Oleh karena itu hamba yang disebut al-insan al-kamil, dia mesti bersyariat, dia mesti bermakrifat. Kalau kurang makrifatnya, berarti dia menyembah, tidak tahu yang dia sembah kecuali hanya sebatas zat yang nyuruh-nyuruh, yang ngancam dengan neraka, yang ngasih iming-iming dengan surga. Itu hubungan penciptaan. Jadi kalau nyembah Allah itu hubungannya cuma hubungan penciptaan, ibadah antum nanti jadi hambar. Tapi kalau menyembah Allah dengan ma'rifat, muncullah cinta.